Halo semua, saya Putri Cesiana Putri dengan NIM 251304172 yang hari ini akan membahas hasil dari jawaban saya di UTS Agama Hindu dari kelas 1C. Nah, soal nomor satu yaitu mengenai penghantar agama Hindu dengan soal seorang mahasiswa baru memasuki perkuliahan agama Hindu dengan latar belakang pemahaman agama yang minim. Dalam kontrak kuliah, dijelaskan pentingnya memahami ajaran Hindu sebagai dasar etika dan spiritual. Nah, pertanyaannya, jelaskan mengapa kontrak kuliah dalam pembelajaran agama Hindu penting untuk membentuk kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral mahasiswa Hindu di era modern? Nah, jawabannya, bagi mahasiswa baru yang minim pemahaman agama, kontrak kuliah ini bisa membantu sebagai dasar pembentukan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral mahasiswa. Di era modern, kontrak kuliah menjadi sarana penanaman nilai-nilai seperti nilai Trikaya Parisuda yang isinya berpikir, berkata, berbuat baik, sehingga mahasiswa dapat membangun kepribadian yang beretika, berkarakter, dan selaras dengan keajaran agama Hindu. Dengan demikian, kontrak kuliah bukan hanya aturan administrasi, tetapi juga sebagai landasan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral mahasiswa Hindu. Pertanyaan nomor dua, ini mengenai tentang Brahma Widya, yaitu mantra Atharva Veda. Nah, dalam pembelajaran sehari-hari, agama Hindu sering memanjatkan mantra untuk memohon perlindungan dan kebijaksanaan. Salah satunya berpusat pada Atharva Veda yang berisi doa-doa penolak bala. Pertanyaannya, analisislah bagaimana ajaran Brahma Widya dalam Atharva Veda dapat diterapkan untuk menjaga keharmonisan pikiran dan keseimbangan hidup di tengah tantangan globalisasi. Jawabannya, dengan kehidupan sehari-hari, umat Hindu memanjatkan doa dari Atharva Veda untuk memohon perlindungan dan kebijaksanaan yang sejatinya untuk menerapkan ajaran Brahma Widya. Nah, melalui kesadaran akan Brahman sebagai sumber ketenangan, umat Hindu belajar untuk menenangkan pikirannya dan menjaga kembangan baru di tengah tekanan globalisasi. Doa ini tidak hanya bermakna teman-teman, tapi juga melindungi diri dari bahaya luar, tetapi juga menenangkan pikiran kita yang kacau dari kekacauan batin akibat pengaruh dari globalisasi. Nah, teman-teman, dengan menghayati doa, umat Hindu bisa belajar untuk mengendalikan dirinya, dhyana, dan satya. Sehingga terciptalah suatu keharmonisan pikiran dan keseimbangan hidup. Lanjut yaitu soal nomor 3. Hakikat agama Hindu dan Pancasrada. Nah, soalnya seorang remaja Hindu kehilangan arah dan merasa hidupnya tidak berarti. Nah, meragukan keberadaan Tuhan dan konsep dari karma pala. Nah, pertanyaannya, jelaskan hakikat manusia menurut ajaran Hindu serta peran Pancasrada dalam menumbuhkan keyakinan dan makna hidup dari seseorang yang sedang kehilangan arah spiritualnya. Nah, menurut ajaran agama Hindu, terkhususnya Pancasrada, itu keyakinan pada karma pala menegaskan bahwa setiap perbuatan membawa akibat sesuai karmanya. Jadi, bagi remaja yang sedang kehilangan arah, pemahaman ini menumbuhkan kesadaran bahwa hidup memiliki makna dan tanggung jawab moral. Nah, dengan berbuat baik dan menjalankan dharma, remaja tersebut bisa memperbaiki dirinya, teman-teman. Serta dia bisa juga menanamkan karma positif dan ia otomatis akan kembali menemukan keyakinan serta tujuan hidup spiritualnya.
Kemudian untuk pertanyaan nomor 4 tentang catur marga dan tempat suci. Nah, di sebuah desa, masyarakatnya terbagi dalam berbagai profesi yaitu petani, pedagang, guru, dan seniman. Namun mereka tetap rukun karena saling menghormati perbedaan jalan hidup. Pertanyaannya, kaitkanlah prinsip catur marga dengan kehidupan masyarakat desa tersebut dan jelaskan bagaimana tempat suci menjadi pusat spiritual yang mempersatukan mereka. Nah, jawabannya, kehidupan masyarakat desa mencerminkan penerapan catur marga. Walaupun mereka berbeda profesi, tetapi mereka tetap menuju tujuan yang sama, yakni mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, perbedaan itu tidak memecah mereka karena setiap pekerjaan sama baik di atas Tuhan. Jadi dianggap sebagai suatu bentuk pengabdian suci. Nah, tempat suci menjadi pusat spiritual yang mempersatukan, sebab di sanalah mereka sama-sama memperkuat diri, berharmoni, dan meneguhkan kesadaran bahwa semua jalan menuju kebenaran berasal dari satu kesatuan dan kekuatan ilahi. Nah, kemudian soal nomor 5 yaitu tentang Hastanga Yoga dan Pranayama Surya Namaskar. Jadi, studi kasusnya, seorang siswa SMA Hindu merasa stres menghadapi ujian akhir. Gurunya menyarankan untuk melakukan Surya Namaskar setiap pagi sebelum belajar. Pertanyaannya, analisis manfaat Astanga Yoga dalam pranayama bagi kesehatan jasmani dan ketenangan batin. Jelaskan pula bagaimana Surya Namaskar dapat menjadi bentuk nyata latihan spiritual bagi umat Hindu. Nah, generasi muda Hindu, seperti dalam narasi yang sedang stres menghadapi ujian, nah, Astanga Yoga dan Pranayama membantu menenangkan pikiran dan menjaga kesehatan tubuh. Melalui pengaturan napas, gerakan yang terarah, stres akan berkurang dan konsentrasi tentu saja akan meningkat. Surya Namaskar juga dilakukan sebagai wujud spiritual karena menyehatkan jasmani serta menumbuhkan rasa syukur. Nah, dengan melakukannya setiap hari, jiwa akan memulai hari dengan pikiran yang tenang, energi yang positif, dan semangat belajar yang lebih stabil secara spiritual maupun mental. Kemudian, soal nomor 6. Gayatri Sadana, dan kitab suci agama Hindu. Nah, dalam upacara Saraswati, siswa-siswi Hindu melantunkan Gayatri Mantram sebelum membaca buku suci dan menulis. Pertanyaannya, jelaskan makna filosofis Gayatri Sadana dan hubungannya dengan pengalaman kitab suci Weda dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual serta kesucian pikiran. Gayatri Sadhana adalah latihan spiritual untuk memohon pencerahan dari Tuhan agar pikiran menjadi suci dan bijaksana. Melalui penghayatan ini, manusia dapat menyucikan diri sebelum menerima ilmu. Dalam kaitannya dengan Weda, praktik ini menumbuhkan kecerdasan spiritual yang menjadikan ilmu tidak hanya untuk pengetahuan duniawi, tetapi juga untuk sarana penyucian pikiran dan penguatan nilai-nilai Dharma. Selanjutnya, soal nomor 7 tentang awatara dan orang suci. Dalam situasi sosial yang penuh dengan kekerasan, muncul beberapa tokoh yang mengajarkan perdamaian dan kebaikan universal tanpa pamrih. Banyak orang menganggapnya sebagai perwujudan awatara zaman modern. Pertanyaannya, jelaskan konsep awatara dalam agama Hindu dan hubungannya dengan peran orang suci menjadi penjaga dharma di dunia.
Jadi, konsep awatara dalam agama Hindu adalah penjelmaan Tuhan ke dunia untuk menegakkan suatu dharma dan mengandalkan keseimbangan ketika kejahatan merajalela. Dalam narasi, tokoh yang mengajarkan perdamaian akan mencerminkan semangat awatara, yakni hadir sebagai pembawa cahaya kebajikan. Jadi orang suci yang berperan sebagai penjaga dharma di dunia modern, jadi dia menuntun manusia kembali pada nilai kasih, kebenaran, dan keharmonisan universal. Selanjutnya, soal nomor 8 mengenai hakikat manusia dan spiritual. Jadi, seorang karyawan Hindu di perusahaan multinasional merasa pekerjaannya tidak bermakna dan kehilangan semangatnya. Lalu, ia memutuskan untuk mendalami ajaran Tatuamasi. Pertanyaannya, analisis manfaat Tatuam Asi dalam konteks etika kerja modern dan bagaimana kesadaran spiritual ini dapat menumbuhkan empati serta rasa persaudaraan universal. Tatom Asi bermakna aku adalah engkau, yang menegaskan bahwa setiap makhluk memiliki hakikat ilahi yang sama. Dalam kasus karyawan yang kehilangan makna kerja, pemahaman ini mengajarkan bahwa pekerjaannya bernilai jika dilakukan dengan kesadaran melayani sesama sebagai wujud pelayanan kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita melihat rekan kerja dan pelanggan menjadi bagian dalam dirinya sendiri, tumbuh rasa empati, kepedulian, dan persaudaraan universal. Nah, kesadaran ini juga menjadikan pekerjaan bukan hanya rutinitas, tetapi juga jalan terapi untuk menegakkan dharma di dunia kerja modern. Selanjutnya soal nomor 9 mengenai catur marga dan karma yoga. Jadi seorang pemimpin organisasi sosial Hindu melayani masyarakat tanpa mengharapkan balasan. Ia percaya bahwa pengabdian adalah jalan menuju moksa. Pertanyaannya, jelaskan prinsip karma yoga dalam catur marga yoga dan kaitkan dengan nilai pengabdian tanpa pamrih niskama karma dalam kehidupan sosial. Karma yoga adalah dalam catur yoga adalah ajaran untuk mencapai kesucian dan kedamaian melalui kerja yang dilandasi dengan ketulusan. Jadi prinsip utamanya niskama karma menekankan pengabdian tanpa pamrih, yaitu dengan bekerja bukan demi hasil, tetapi sebagai bentuk suatu pelayanan kehadap Tuhan dan sesama. Dalam narasi, pemimpin organisasi sosial tindakannya mencerminkan karma yoga karena ia telah melayani masyarakat dengan hati yang ikhlas sehingga ia menumbuhkan suatu kepedulian dan menghapus egonya serta menjadi jalan menuju moksa melalui pengabdian yang suci dan bermanfaat bagi banyak orang. Terakhir yaitu soal nomor 10, integrasi ajaran Hindu dalam kehidupan modern. Mahasiswa Hindu sering dihadapkan pada tantangan nilai-nilai global yang materialistik dan hedonistik. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana nilai-nilai dalam Pancasrada, Caturmarga, Gayatri Sadana, dan Hastanga Yoga dalam diintegrasikan menjadi pedoman hidup mahasiswa di era digital agar tetap beriman, berilmu, dan beretika. Nilai-nilai Pancasrada, Caturmarga, Gayatri Sadana, dan Hastanga Yoga dapat menjadi pedoman komprehensif bagi mahasiswa Hindu di era digital agar tetap beriman, berilmu, dan beretika. Pancasrada ini dia meneguhkan keyakinan kehadapan Tuhan, karma, dan tujuan hidup spiritual sehingga manusia tidak mudah terpengaruh nilai-nilai materialistik. Catur Marga mengajarkan 4 jalan pengabdian, karya tulis, pengetahuan, bakti, dan pengendalian diri menjadi sebagai dasar keseimbangan antara ilmu dan moral Gayatri Sadhana yang menumbuhkan
kejernihan pikiran melalui doa dan introspeksi diri sebelum menuntut ilmu. Sedangkan Hastanga Yoga melatih disiplin, pengendalian diri, dan pengeseimbangan batin. Integritas keempat ajaran ini membentuk mahasiswa yang beriman, berpikir jernih, berilmu bermanfaat, serta beretika dalam memanfaatkan teknologi dan menghadapi tantangan global. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan, saya tutup dengan para mesati. Om Sati Santi Om. Terima kasih dan sampai jumpa.